Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka syahrul Ramadan falam yughfar lahu fataqalan nar wa ab'aduhu. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan MTS Negeri 4 Klaten, dan yang kami banggakan dan harapkan anak-anakku semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan maunahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah sholat duha. Kemudian kita lanjutkan untuk kultum. Mudah-mudahan majelis yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat bagi kita untuk kehidupan kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, alangkah beruntungnya kita bisa diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan untuk meraih maghfirahnya, untuk menggapai rahmatnya yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan apa tujuan Allah menciptakan kita. Kita semua harus paham. Kalau kalian nggak paham tujuan Allah menghidupkan kita, kita akan bisa salah dalam menjalani hidup ini. Allah sudah berfirman di surat Al-Mulk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu azizul ghafur. Kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Allah ingin mengetahui siapakah orang di antara kita ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan siapakah manusia atau makhluk Allah yang terbaik di bumi ini. Nanti kita akan bisa introspeksi. Kita apakah termasuk orang yang baik atau bukan. Ternyata orang yang paling baik di muka bumi ini, bahkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, ini yang paling baik dia dalam versi Allah. Ini bisa lihat di surat Al-Bayyinah ayat 7. Innalladzina amanu wa ngamilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.
Artinya apa? Makhluk Allah yang paling mulia di muka di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Makanya Allah juga sudah mengingatkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa ngamilus sholih. Demi waktu, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Artinya apa? Allah memberi kita waktu, memberi kita umur. Jika tidak kita gunakan waktu itu untuk beramal soleh, berarti kita dalam keadaan khusrin, rugi. Contoh, sekarang datang waktunya untuk puasa Ramadan. Lah kok kamu tidak mau menggunakan untuk puasa, maka kamu khusrin, rugi. Ketika datangnya waktu sholat, kok kamu tidak gunakan untuk sholat, kamu rugi. Ketika saatnya kamu mendengarkan di kelas diterangkan oleh Bapak Ibu guru, kok kamu tidak gunakan waktu untuk mendengarkan, maka waktu yang kamu habiskan untuk jagongan, gojekan, berarti kamu dalam keadaan khusrin. Ketika waktunya kamu belajar, tidak kamu gunakan untuk belajar, malah bolos misalnya, berarti kamu dalam keadaan khusrin. Artinya setiap detik, setiap waktu yang berlalu, jika tidak kita gunakan untuk amal soleh, berarti kita sudah merugi. Mulane Rasulullah pernah memberikan wasiat, al-kaisu mantana nafsuhu wa ngamila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ini adalah orang yang mantanas, orang yang bisa menahan nafsahu, hawa nafsunya, wa ngamila lima ba'dal maut, dan orang yang senantiasa beramal untuk kehidupan sesudah mati. Wong cerdas itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan menggunakan waktunya untuk beramal untuk hari akhir sesudah mati. Ini alhamdulillah kalian insya Allah cerdas. Kalian masuk sekolah, sholat duha, kemudian mendengarkan kutum, berarti sing tidak berangkat, berarti kalau nggak ada halangan berarti termasuk al-ajizu. Orang yang lemah, orang yang bodoh akalnya ada manat bangan nafsu hawa tamanna Allah. Orang yang hidupnya senantiasa menuruti hawa nafsunya, tapi ngarep-arep rahmate Allah. Uripe gulgo seneng-seneng, wayahe sekolah malah bolos, wayahe bulan puasa dokon poso malah raposo. Berarti itu orang yang bodoh dalam pandangan Islam. Jadi itulah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang paling benar kuat imannya dan orang yang paling banyak amal solehnya. Untuk itu silahkan kita mari fastabihul khairat, terutama di bulan suci Ramadan kita perbanyak amal soleh kita. Kemudian yang kedua, orang yang terbaik dalam pandangan Allah itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia atau orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Silakan mari kita introspeksi diri, merenungkan kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, kira-kira manfaat apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jadi orang Islam, orang iman yang baik itu yang bisa memberi manfaat. Jika kita punya harta, harta kita ini bermanfaat untuk orang lain. Jika kita punya ilmu, ilmu kita bermanfaat untuk orang lain. Jika kita punya tenaga, tenaga kita bermanfaat untuk orang lain. Misalnya punya mobil, kita renungkan apakah mobil yang kita punya sudah bisa memberi manfaat untuk orang lain.
Kalau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, ini rugi. Harganya mahal. Kalau sampai tidak bisa digunakan untuk mencari pahala, ini rugi karena mobil hanya akan kita tinggalkan dan harta-harta seluruhnya. Kita punya ilmu, kita miliki sendiri, tidak kita kembangkan, ini ya rugi. Kita punya tenaga, nggak kita gunakan juga rugi. Wah, gotong royong bersih-bersih nggak pernah berangkat, ini juga bukan orang mukmin yang baik. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu dan anak-anakku, orang mukmin yang baik itu seperti lebah. Seperti apa? Lebah. Mari kita belajar dari lebah. Rasulullah mengatakan, matalul mu'mini laka kamasalil nahlah. Perumpamaan orang mukmin sejati itu laka masalil nahlah, seperti lebah. Lah lebah ini bagaimana? Akalat thayyibah, dia makan yang baik-baik. Wawadongat thayyibah, dia menghasilkan sesuatu yang baik. Wa idza waqamat fi syai'in la tuksiru wa la tufsidu. Jika lebah itu menghinggapi suatu dahan atau ranting, dia tidak mematahkan dan juga tidak merusak. Loh, ini lebah. Akalat thayyibah, yang dimakan yang baik. Yang dimakan lebah itu apa? Madu sari bunga. Lebah nggak mungkin mau makan bangkai. Lebah nggak mungkin mau makan kotoran. Jadi yang diambil hanyalah yang baik, yaitu sari bunga. Kemudian wawadongat thayyiban, lebah ini menghasilkan sesuatu yang baik. Apa yang dihasilkan lebah? Madu. Madu ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa idza waqamat, ketika dia hinggap mendatangi suatu tempat, dia apalah tuksir, dia tidak mematahkan, wala tufsidu, tidak merusak. Jadi nggak ada lebah mencoi pang-pangnya dicoklek, bodongnya dintai, tidak pernah. Maka jadilah orang mukmin yang sejati, yang benar, yaitu satu, hanya makan makanan yang halal. Wong mukmin siswa MTS ra mungkin nggak perlu nek jajan. Jadilah yang lebah, jadi hanya yang makan yang halal. Kita orang mukmin yang baik nggak mungkin menipu. Orang mukmin yang baik nggak mungkin korupsi. Orang mukmin yang baik nggak mungkin mengambil haknya orang lain. Itulah mukmin yang kedua, orang mukmin yang baik hanya mendatangi tempat-tempat yang baik dan menghasilkan yang baik. Di mobil yang bermanfaat untuk orang lain. Waya gotong royong, tenaganya tinggu gotong royong. Itu contoh orang mukmin yang baik itu selalu menebar manfaat. Kemudian yang terakhir, orang mukmin yang baik ketika mendatangi, bertemu dengan siapapun dimanapun, tidak pernah merusak, merugikan orang lain. Sing anak-anak itu sing gawani nulisi vandalisme ini orang didik gawani merusak. Kalau mukmin yang baik nggak mungkin merusak. Maka terakhir, jadilah mukmin yang seperti lebah. Jangan menjadi mukmin yang seperti lalat. Lalat itu yang dimakan apa? Telek, kotoran, sampah, bangkai. Yang didatangi juga tempat-tempat yang kotor. Jadi nek kamu sering mendatangi tempat-tempat yang maksiat, berarti kaya lalat. Lalat itu kalau menghinggapi, apa yang dia lakukan? Ngendok, kemudian menimbulkan apa? Penyakit. Di mana-mana dia hanya menyebarkan penyakit. Di mana-mana dia hanya merugikan orang lain. Itu bukan pribadi mukmin yang
benar dan baik. Itulah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memotivasi diri kami sendiri dan juga kepada semua keluarga besar MTS Negeri 4 Klaten, supaya kita betul-betul memanfaatkan umur yang Allah berikan untuk amal soleh, menjaga iman kita, dan kita bisa menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Demikian, ada benarnya dari Allah, ada kurang dan salahnya dari pribadi kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.